Salam jemaat yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sungguh sebuah kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi kita kalau kita masih bisa hidup seperti saat ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki yang namanya simbol-simbol. Ya. So, bisa itu simbol itu dalam bentuk benda, bisa juga simbol itu di dalam bentuk warna atau gambar, saudara-saudara. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Alkitab juga mengajarkan kepada kita mengenai penggunaan simbol-simbol. Salah satu simbol yang kita bisa lihat di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama adalah tabut perjanjian Allah. Ya, sebuah tabut perjanjian Allah, di mana tabut itu menjadi simbol tentang kehadiran Allah bagi umat Israel. Dengan adanya tabut Allah atau berada di dalam kalangan bangsa Israel, maka Allah hadir di sana. Nah, saudara-saudara, dalam konteks mengenai tabut perjanjian Allah, maka kita akan membaca bagian firman Tuhan tentang sebuah simbol yang diberikan oleh manusia tentang pengakuan imannya, yaitu di dalam 1 Samuel 7 ayat 10 sampai 14. Bunyinya demikian. 1 Samuel 7 ayat 10 sampai 14. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhazer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-12 dikatakan bahwa Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamakan Ebenhazer. Nah, jadi batu itu semacam sebuah tugu. Batu itu menjadi sebuah simbol. Lalu batu itu diberi nama Ebenhazer, simbol tentang penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Nah, kalau kita membaca dari pasal 5-6, maka kita melihat bahwa kehadiran Allah bagi bangsa Israel itu dinyatakan melalui tabut perjanjian Allah. Di mana tabut perjanjian Allah itu pernah dirampok atau diambil oleh orang-orang Filistin. Lalu tabut perjanjian itu dimasukkan di kuil dewa-dewa mereka. Lalu malam harinya dewa-dewa daripada orang Filistin itu rebah, kepalanya terpotong dan menyembah kepada tabut perjanjian itu, tabut Allah tersebut. Sehingga akhirnya karena perkara-perkara besar yang dinyatakan Tuhan ketika tabut perjanjian itu ada di kota-kota Filistin dengan penyakit yang hebat, mereka orang Filistin ini kembali mengantarkan tabut perjanjian itu dengan cara yang unik, dan itu dijelaskan dalam pasal 6. Nah, kemudian kita membaca bagaimana orang-orang Israel akhirnya yang ada di Bet-Shemesh menyambut tabut perjanjian itu, tetapi beberapa orang telah melakukan kesalahan ketika mereka berusaha melihat apa yang ada di dalam tabut itu. Mereka akhirnya mati. Itu dijelaskan pasal 6 ayat 19 sampai dengan 21. Lalu orang-orang Bet-Shemesh memanggil orang-orang dari Kiryat Yearim dan akhirnya mengangkat Aminadab untuk menjadi seorang yang anaknya, ya Aminadab dan Eliasar anaknya dikuduskan untuk menjaga tabut Tuhan ini. Tetapi menarik, saudara, karena di dalam ayat 2 firman Tuhan berkata begini, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Jadi ketika tabut Allah itu sudah ada di wilayah orang Israel, tidak otomatis membuat orang Israel
hidup di dalam kelimpahan, hidup di dalam sukacita. Karena dikatakan di sini, selama 20 tahun, kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. 20 tahun saya kira adalah waktu yang cukup panjang, cukup lama, saudara-saudara. Ini kan sebuah situasi yang kontradiksi. Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel dengan kehadiran tabut perjanjian itu, tetapi keadaan orang Israel berada dalam masa-masa yang berat, sehingga mereka dikatakan mengeluh kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, mengikut Tuhan itu juga ada misteri yang tidak bisa kita pahami. Kalau orang Israel 20 tahun mengeluh kepada Tuhan, padahal tabut perjanjian ada di tengah-tengah mereka, ini sesuatu yang misteri. 1 tahun ini adalah sebuah tahun yang berat bagi kita semua. Tahun 2020 menjadi tahun yang berat akibat dampak daripada pandemi COVID-19. Di tahun ini kita banyak kehilangan kekasih-kekasih yang kita cintai. Ada keluarga, ayah, ibu, saudara, sahabat yang terbaik harus meninggalkan kita, mendahului kita ke rumah Bapa karena mereka kena virus COVID-19 ini. Mereka orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mereka orang-orang yang mencintai Tuhan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan dengan totalitas. Kita mengalami banyak duka dan pergumulan yang hebat di tahun 2020 ini. Karena ekonomi yang sulit. Anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang membuka usaha bisnisnya sebagai pengusaha di mal, pengusaha di restoran, mengalami banyak kesulitan. Karena PSBB mengharuskan orang tidak berkerumun, membatasi orang untuk beraktivitas di tempat-tempat umum. Mereka yang kuliah, mereka yang sekolah mengalami banyak kesulitan karena harus mengikuti pendidikan lewat online. Bahkan kita harus beribadah dengan online. Kita tidak bisa beribadah seperti tahun-tahun sebelumnya. Beberapa jemaat mengeluhkan, kapan kita bisa kembali tatap muka dalam ibadah. Dan kalau kita melakukan ibadah tatap muka, itu pun dibatasi jumlah yang hadir. Dibatasi usia yang hadir. Tahun ini adalah tahun yang boleh kita katakan tahun yang penuh dengan keluh kesah. Seperti orang Israel, 20 tahun mereka berkeluh kesah. Padahal simbol kehadiran Allah ada di tengah-tengah mereka. Tabut perjanjian Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Lalu mereka berkata kepada Samuel, dikatakan dalam ayat 3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, mau jauh maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa dan hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa.
pergumulan yang hebat, membawa mereka kepada sebuah kesadaran, membawa mereka kepada sebuah penyesalan, membawa mereka kepada sebuah pertobatan. Firman Tuhan ini mengatakan akhirnya mereka melihat bahwa pergumulan yang hebat itu adalah akibat daripada dosa mereka yang melakukan penyembahan kepada Baal dan dewa-dewa Asitoret, yaitu berhala-berhala yang dibenci Tuhan. Lalu ketika Samuel menghakimi mereka, menuntut mereka bertobat, mereka bertobat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kita membaca di dalam ayat 10, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Ketika mereka sudah bertobat, ketika mereka sudah meninggalkan dewa-dewa Baalnya, dewa-dewa Asitoretnya, ketika mereka berbalik dari Baal kembali menyembah Tuhan, kembali beribadah kepada Allah, masalah tidak langsung selesai, saudara-saudara. Bahkan masalahnya sepertinya bertambah besar. Karena dikatakan ketika mereka sedang beribadah dan Samuel melakukan persembahan korban bakaran, musuh umat Tuhan ini, musuh besar umat Tuhan ini, yaitu orang Filistin, berkumpul dan mau menyerang bangsa Israel. Saudara-saudara, ini realita hidup beriman. Kesusahan, penderitaan bisa membuat kita sadar, menyesali dosa-dosa kita dan bertobat, berbalik kepada Tuhan. Tetapi ketika pengalaman kita berbalik kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, tiba-tiba situasinya semakin buruk. Tiba-tiba keadaannya menjadi lebih buruk. Sekarang mereka berhadapan dengan musuh yang sangat membenci mereka. Musuh yang hendak membinasakan mereka. Musuh yang ingin memperbudak mereka. Ketika kita bertobat, ketika kita berbalik kepada Tuhan, kita ingin melayani Tuhan, kita sungguh-sungguh mau mencintai Tuhan. Tiba-tiba kita mengalami pergumulan, kita mengalami kesusahan. Ada penyakit yang datang, di mana dokter berkata dia tidak sanggup untuk menolong lagi. Bisa saja terjadi sebuah konflik dalam hubungan, sehingga situasinya semakin memburuk. Tetapi puji Tuhan, bahwa Allah yang mengasihi dan memanggil bangsa Israel ini adalah Allah yang bisa diandalkan di dalam setiap situasi dan kesukaran yang besar. Karena di dalam ayat 10 bagian B firman Tuhan berkata, tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Orang yang panik ini, bangsa yang sedang kalang kabut, ketakutan oleh orang-orang Filistin yang hendak menyerang mereka, tiba-tiba mengalami keberanian, tiba-tiba mengalami sebuah semangat, karena mereka melihat tangan Tuhan bertindak. Tuhan menyatakan kuasanya. Dikatakan Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat atas orang Filistin. Dan terjadi kekacauan di antara mereka. Lalu orang Filistin itu dikalahkan. Saudara, bukankah itu pengalaman kita? Ketika hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang begitu berat untuk dilewati. Ketika hari-hari kita harus menjalani situasi yang begitu menakutkan, kita panik, kita khawatir. Kemarin saya menonton televisi bahwa di daerah Jawa Timur ada satu keluarga
yang membuat pagar seng sekeliling rumahnya. Dan juga memasang CCTV di setiap pojok rumahnya. Lalu ketika wartawan menanyai, mengapa harus membuat pagar seng yang tinggi mengelilingi rumahnya dan juga CCTV, pemilik rumah itu berkata, dia takut orang yang datang ke rumahnya bawa COVID dan mereka bisa tertular. COVID itu sangat menakutkan. COVID itu tidak mengenal siapa kita. Apakah kita pendeta, apakah kita jemaat. COVID itu tidak mengenal apakah kita rakyat biasa atau seorang pejabat. COVID itu tidak mengenal apakah kita seorang olahragawan yang disiplin ataupun orang yang tidak berolahraga. Siapa saja bisa kena. Dia ada di tengah-tengah kita, tetapi kita tidak bisa melihat dia. Ini menakutkan, ini mengerikan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Tetapi puji Tuhan, bahwa di tengah-tengah situasi yang menakutkan, di tengah-tengah situasi yang mengerikan itu, ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang terus memimpin hidup kita. Satu pertanyaan penting untuk kita jawab di dalam mengakhiri tahun 2020 ini adalah, apa yang membuat saudara bisa hidup sampai saat ini dan mengakhiri tahun 2020 serta memasuki tahun 2021? Apa yang menyebabkan saudara dan saya masih bisa bernapas saat ini dan memiliki keyakinan bahwa kita akan mengakhiri tahun 2020 dengan selamat dan memasuki tahun 2021 dengan penuh optimisme? Apa alasannya? Saudaraku, ini pertanyaan yang harus kita jawab secara pribadi. Firman Tuhan ini mengajak kita membuat jawabannya seperti yang dikatakan oleh hamba Tuhan ini, yaitu Samuel. Ebenezer. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kalau saya masih bisa berdiri hari ini dan menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah kita malam ini, saya harus berkata inilah karena Tuhan yang menyertai. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena disiplin olahraga saya, bukan juga karena saya disiplin makanan-makanan yang bergizi. Itu semuanya penting. Makanan yang bergizi itu penting, berolahraga itu penting. Tidur dengan waktu yang 7 jam, 8 jam itu penting. Tetapi itu tidak menjamin kita bisa bebas dari virus COVID-19. Mengapa saya berkata demikian? Karena kita tahu ada pejabat pimpinan sebuah negara tertinggi di Eropa yang saya yakin pasti dia orang yang berolahraga, pasti menu makanannya yang terbaik, jadwalnya teratur, tapi bisa kena COVID, saudara. Kita bisa masih hidup hari ini semata-mata karena Tuhan masih menyertai kita. Tuhan masih menyertai, itu artinya Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan menyertai, itu artinya Tuhan masih melindungi kita. Tuhan masih memberi kepada kita kesempatan untuk menikmati hidup ini. Lalu apa jaminan bagi kita bisa menjalani tahun 2021 dengan hidup yang optimisme, dengan hidup yang penuh keyakinan untuk berhasil? Saudara-saudara, kalau saudara membaca prediksi-prediksi perekonomian, prediksi politik, ada harapan. Tetapi siapa yang bisa menjamin harapan itu betul-betul ada? Di dalam firman Tuhan ini dikatakan, ketika ayat 13 berfirman begini, demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel.
dan kota-kota yang diambil oleh orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Kita membaca bahwa sesudah pertolongan Tuhan yang melindungi bangsa Israel, yang mengalahkan orang-orang Filistin, pertolongan Tuhan itu tidak berhenti dan selesai di situ. Tetapi pertolongan Tuhan itu berlanjut selama hidup Samuel. Dikatakan tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Itu artinya sesudah peristiwa Samuel membangun tugu itu, membuat batu itu, dan menyamainya Ebenezer, Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap melindungi, Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap menuntun bangsa ini. Sehingga mereka menjadi orang yang berhasil. Kota-kota yang pernah dirampas orang Filistin kembali kepada orang Israel. Dan ada keamanan dengan orang Amori. Inilah keyakinan kita, inilah pengharapan kita, inilah jaminan kita, saudara-saudara. Kalau saya bisa berkata bahwa kalau saya bisa memasuki tahun 2021 besok, atau nanti jam 00, lalu mulai melayani kembali tahun 2021, Tuhan masih tetap menyertai saya. Tuhan tetap masih melindungi kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 28. Pasal 28. Firman Tuhan berkata begini, saudara-saudara. Bahwa yang melayani, menyertai kita adalah, firman Tuhan ini berkata begini dalam ayat 20 bagian terakhir. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan Yesus kepada para rasul sebelum kenaikannya ke sorga. Dan janji ini adalah janji yang juga diberikan oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya sebagai umatnya. Dan siapakah dia yang berjanji ini? Yesus yang berkata di dalam ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus yang menyertai kita bukan Yesus yang tersalib di Golgota lagi. Yesus yang menyertai kita bukan Yesus yang lahir di Bethlehem lagi. Tetapi Yesus yang menyertai kita adalah Yesus yang telah mati di atas kayu salib, dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dan hidup, lalu dia naik ke sorga, dia memerintah dari sorga bersama dengan Bapa, dia pemilik kuasa di bumi dan di sorga. Mari miliki keyakinan ini. Mari miliki pengenalan ini. Bahwa Tuhan yang kita layani bukan bayi yang lahir di kandang domba lagi. Tetapi Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang menjadi penguasa di bumi dan di sorga. Namanya Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Dia berjanji, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Aku akan menyertai kamu senantiasa. Nah, senantiasa artinya tidak ada waktu, tidak ada ruang di mana Tuhan tidak hadir dalam hidup kita. Senantiasa artinya setiap detik, setiap menit Tuhan menyertai kita. Dan itu akan dia lakukan sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Ebenezer, Tuhan menyertai kita sampai di sini. Kata di sini bukan berarti sekarang saja. Kata di sini itu terjadi sampai besok. Itu terjadi sampai masa yang akan datang. Duka kita tahun 2020 sangat menggoncangkan hati kita. Mungkin beberapa menggoncangkan iman. Tapi biarlah kalau Tuhan masih menyempatkan kita, memberi kesempatan bagi kita, menganugerahkan bagi kita, hidup mengakhiri tahun 2020 ini, melewatinya dengan kesehatan. Kita masuki tahun 2021 dengan kelegaan. Sebab dia yang sudah menuntun kita, menyertai kita sepanjang 2021, dia juga yang akan menuntun kita selama hidup kita. Bukan hanya 2021, tapi sampai selama-lamanya. Karena itu firman Tuhan memberi nasihat seperti ini, saudara-saudara. Dalam Ibrani pasal 13. Nasihat ini sebagai penutup bagi kita di dalam mengakhiri pemberitaan firman Tuhan. Ibrani 13 berbunyi seperti ini. Ayat 5 sampai 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu
dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Mari saudara-saudara, pegang janji firman Tuhan ini. Pegang janji Tuhan ini. Yang berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Membiarkan artinya menelantarkan. Tuhan tidak akan menelantarkan umatnya. Tuhan tidak akan menelantarkan hambanya. Manusia bisa menutup, tapi Tuhan sanggup membuka pintu-pintu yang lain yang lebih besar. Mari kita berkata, haleluya, Ebenezer, sampai saat ini Tuhan menyertai kita. Sampai mengakhiri 2001, Tuhan akan tetap menyertai kita. Sampai kita mengakhiri hidup ini, Ebenezer, Tuhan menyertai kita. Kita berdoa.